Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif penyeberangan antar pulau di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengalami kenaikan hingga 30%. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah, pemilik usaha perahu penyeberangan antar pulau di Kabupaten Langkat menaikkan tarif penyeberangan untuk penumpang mengalami kenaikan 30%. Sementara untuk tarif angkutan barang naik hingga 50%. Seperti di pelabuhan penyeberangan antar pulau di Desa Jaring Halus, Kecamatan Sejanggang, yang melayani penyeberangan antar pulau menuju Pelabuhan Batang Bulu di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Sebagian pemilik perahu penyeberangan telah menaikkan tarif angkutan dari Rp10.000 per orang, naik menjadi Rp13.000 per orang. Sementara untuk tarif barang terpaksa dinaikkan sebesar 50% menjadi Rp15.000. Menurut Ilham, pekerja perahu penyeberangan, kenaikan tarif untuk barang terpaksa diberlakukan karena harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN di Tanjung Pura juga mengalami kenaikan harga. Untuk barang dinaikkan dari Rp10.000 naik menjadi Rp15.000. Yang di depan nyalangin dia kaki orang situ. Apa yang dinaikkan ongkosnya? Apa barang aja lah. Barang aja? Biasanya berapa? Kalau bar biasa 10.000 jadi 15.000. Berarti ada 5.000 ya? 50%. Ini tujuan kalau dari sini kemana aja bang? Perahu yang ada di Batang Bulu aja ya? Satu hari berapa kali bang? Dua kali. 2 kali ya? Ya. Kalau solar sendiri kami dari mana nih? Dari Tanjung Pura. Dari SPBU umum? SPBU nelayan nggak ada bang? Nelayan punya. Oh, ada. Warga dan pemilik perahu berharap agar pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga bahan bakar minyak yang sudah mempengaruhi kebutuhan masyarakat kecil. Dari Langkat, Sumatera Utara, Endang Junaidi, Waspada News TV melaporkan. Usai dilakukan penyelidikan selama 3 hari, Polres Sibolga akhirnya menetapkan 6 tersangka dalam penangkapan 1 unit kapal motor Cahaya Budi Makmur yang bermuatan puluhan ton bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di sekitar perairan Pulau Poncan pada tanggal 18 September 2022 yang lalu. Keenam tersangka masing-masing nahkoda kapal berinisial TH warga Jakarta, K wakil nahkoda kapal, serta 4 ABK kapal tertunduk lesu saat digiring petugas kepolisian ketika hendak konferensi pers di Mako Polres Sibolga. Keenamnya diringkus setelah Satuan Polisi Airut Sibolga mencurigai adanya kapal ikan berbobot 300 ton berlayar dari Pelabuhan Nizam Muara Baru, Jakarta menuju Sibolga. Tiba di Pelabuhan Sibolga, kemudian kapal motor KM Cahaya Budi Makmur tersebut memuat bahan bakar jenis solar dari Tangkahan Rustam 30 ton dan PT Asa Sibolga sebanyak 48 ton. Sekitar pukul 5 WIB di saat akan kembali berlayar di perairan Poncan, kapal patroli KM Jalak milik Satpol Air yang lagi melakukan patroli rutin langsung mengejar dan menghentikan KM Cahaya Budi Makmur nomor GT.299-A007750-KA.
Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan puluhan ton BBM jenis solar. Oleh petugas Satpol Airut KM Cahaya Budi Makmur bersama 6 kru kapal langsung digiring di Pelabuhan Sibolga. Menurut Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja, modus para tersangka membeli BBM jenis solar dengan harga murah di sejumlah tangkahan di Sibolga dan menjual kembali di perairan pantai barat. BBM tersebut disimpan dalam palka kapal untuk mengelabui petugas. Dia bisa menunjukkan BBM, saling menunjukkan surat kapal, sehingga kami amankan dan kami lakukan proses penyidikan lebih lanjut. Ada pun langkah-langkah yang sudah kami laksanakan. Yang pertama tentu olah TKP, kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti, kemudian memeriksa pelaku dan saksi-saksi, melengkapi proses penyidikan dan gelar perkara. Kemudian rencana tindak lanjut, kami sudah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Kami akan melakukan proses pemeriksaan kepada pihak Pertamina. Kemudian sampel BB solar sudah kami ambil. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dari Pertamina di Medan. Kemudian kami akan melakukan pengembangan kepada tersangka lain, tersangka V, WG, BD, kemudian pemeriksaan saksi ahli dari Dewan Migas, kemudian pemeriksaan laboratoris terhadap sampel BBM yang kami dikawal, tetapi digunakan oleh nakoda untuk menyimpan BBM solar. Inilah yang kami sampaikan tadi, modus operandinya untuk mengelabui dari petugas agar kapal itu tidak diduga membawa BBM. Kemudian yang di depan rekan-rekan ini yang di sini adalah chat atau bukti percakapan tentang pemesanan dan pembayaran dari bahan bakar minyak yang kami duga solar. Ini adalah chat dari saudara BD kepada tersangka ST tentang pemesanan BBM, termasuk pembicaraan harga dan bukti transfer yang sudah dilakukan oleh saudara BD. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 tersangka bersama barang bukti diamankan di Mako Polres Sibolga. Terhadap tersangka akan dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2021 tentang migas junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Kota Sibolga, Sumatera Utara, Cipta Karya, Waspada News TV melaporkan. Tim unit Reskrim Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedage berhasil meringkus 2 tersangka pencuri sepeda motor dengan modus meminjam. Petugas kepolisian nyaris terkena tembakan senjata api rakitan yang ditembakkan salah satu tersangka saat penyergapan. 2 tersangka Ade Evin Pratama, warga Serdang Bedage, serta Riki Julianda, warga Deli Serdang ini tidak berkutik saat digiring polisi untuk dimintai keterangan di Mako Polres Serdang Bedage Selasa sore. Diringkusnya kedua tersangka setelah petugas kepolisian sektor Perbaungan mendapat laporan dari korban yang kehilangan sepeda motor miliknya usai dipinjam salah satu tersangka. Mendapat laporan dari korban, Polsek Perbaungan dibantu tim Reskrim Polres Serdang Bedage langsung melakukan penyelidikan dan meringkus tersangka Ade Evin Pratama di Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan. Dalam pengembangan, polisi kemudian melakukan penyergapan tersangka Riki Juanda di Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang.
Saat penggeledahan, tersangka sempat mengambil senjata api rakitan dan menembak kepada salah satu petugas kepolisian. Beruntung hanya mengenai helm. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti 1 unit senjata api rakitan, 2 peluru tajam, serta helm petugas yang tertembus peluru. Menurut AKBP Ali Mahmud, Kapolres Serdang Bedage, awal mula pengungkapan kepemilikan senjata api saat petugas kepolisian melakukan penyergapan di rumah salah satu tersangka kasus pencurian sepeda motor. Namun, di saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan, tersangka tiba-tiba mengambil senjata api rakitan miliknya dan menembak salah satu petugas kepolisian. Beruntung hanya mengenai helm. Pertama saya ucapkan terima kasih pengungkapan kasus tindak pidana kepemilikan. Tersangka kepemilikan senjata api. Awal mula pengungkapannya berdasarkan laporan polisi kasus penggelapan. Dari di situ kami lakukan penangkapan, ternyata pelaku memiliki senjata api dan sempat ditembakkan kepada anggota kami yang melakukan penggerebekan. Dan alhamdulillah mengenai helm yang sedang dipakai anggota itu. Jadi anggota selamat, kondisi saat ini masih sehat. Tersangka ada berapa orang? Tersangka yang utama ada 1 orang, untuk kepemilikan senpi ini ada 2 orang. Penggelapan apa yang dilakukan? Penggelapan kendaraan sepeda motor. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 51. Ancaman hukuman? Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Pidana ini diawali dari pengungkapan kasus yang kita ketahui keberadaan dari pelaku dan kemudian kita lakukan tahu bahwa pelaku ini. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini tersangka bersama barang bukti diamankan di Mapolsek Perbaungan. Polisi juga masih mencari sepeda motor milik korban yang telah dijual oleh tersangka. Terhadap tersangka akan dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dari Serdang Bedage, Sumatera Utara, Zulfan Waspada News TV melaporkan. Udah itu bang. Mati aja kalian 2 udah. Guna kalian negara. Cempedak merupakan tanaman buah-buahan dari famili Moraceaceae. Bentuk buah, rasa, serta keharumannya seperti buah nangka. Tanaman cempedak berasal dari Asia Tenggara, kemudian menyebar luas mulai wilayah Tenasserim, Burma, Malaysia, Thailand, dan sebagian kepulauan Nusantara, seperti Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, hingga ke Papua. Buah cempedak biasanya berbentuk silinder sampai bulat dan memiliki panjang 15 cm hingga 35 cm. Di Kota Binjai, tanaman pohon cempedak guling dari petani penangkar tanaman Kota Binjai mampu menghasilkan buah cempedak mencapai 1 meter dan memiliki bobot buah mencapai puluhan kilogram, serta memiliki rasa yang lezat dengan ketebalan buah yang berbeda dari buah cempedak pada umumnya. Inilah buah cempedak guling yang memiliki nama latin Artocarpus integer, yang telah mendapatkan lisensi tanaman unggulan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tanaman unggulan cempedak guling ini merupakan buah cempedak raksasa dengan ukuran nyaris mencapai 1 meter. Dan memiliki bobot mencapai 23 kg. Cempedak raksasa ini hanya Anda temui dari petani penangkar benih tanaman yang berada di Jalan Madura, lingkungan 3, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Selain memiliki tekstur ukuran dan bobot buah yang tergolong sangat fantastis,
buah cempedak yang isinya berwarna kuning ini juga menawarkan kelezatan yang berbeda dari buah cempedak pada umumnya. Mulai dari ketebalan daging buah, aroma yang harum menjadi primadona bagi penikmat buah cempedak guling. Untuk mengkonsumsi cempedak guling asal Kota Binjai, para pecinta cempedak dianjurkan untuk makan bersama-sama minimal dengan 10 orang. Menurut Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Kota Binjai Muhammad Arifin Nasution, nama dari buah cempedak guling diberikan langsung oleh pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk menciptakan cempedak raksasa ini membutuhkan penelitian selama beberapa tahun. Buah cempedak guling asal Kota Binjai ini merupakan buah unggulan se-Indonesia dan telah mendapatkan sertifikasi benih yang diberikan ke petani asal Kota Binjai. Dan selanjutnya, tanaman ini sebagai tanaman percontohan di tanah air. Di beberapa tahun yang lalu kami laporkan ini secara resmi kepada BPSP Sumatera Utara. Jadi kami bawa 3 biji ke sana. Kami mintakan sama ibu tadi itu supaya ini diangkat menjadi unggulan nasional. Tetapi sebelum itu tolong dicek dulu ke Indonesia, Bu, apakah ini tandingannya. Kami bikin laporan di sana bahwa sifat ini kami kasih laporan. Ternyata di riset mereka lagi, Pak, 2 tahun risetan mereka, lab ini atau segala. Ternyata memang betul laporan kami. Nah, sehingga dilimpahkan mereka ke Kementan. Nah, Kementan melakukan sidang untuk mengangkat ini. Kami kasih 3 nama: cempedak super, cempedak guling, cempedak jawara. Ternyata yang dipilih mereka cempedak guling. Cempedak guling Namanya yang dikasih. jadi bobot yang ini Pak sampai berapa kilo Pak? Ini biasa dulu kami cuma 14 kilo. Dari 8 sampai 14 kilo itu di deskripsinya. Ternyata ini kami temukan 23 kilo. 23 kilo. 23 kilo ternyata buah ini masih bisa lebih besar dari yang biasanya. Jadi semua itu kami menyadari juga bahwa ini tergantung perawatan. Wah, ini ke depan kita harus berkoordinasi terus pada dinas pertanian terkait, termasuk provinsi. Sudah tuh untuk apa? Untuk memberitahu pengetahuan kepada para petani kita supaya mereka berpikir cerdas apa yang harus mereka tanam. Jadi jangan sembarang tanam, karena jadi mau nggak mau penyuluh kita harus turun ke lapangan supaya apa? Supaya mereka bisa memberitahu bahwa cempedak yang layak untuk ditanam petani itu cempedak guling. Berapa lama bisa dipanen Pak? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah, dari mulai penanaman. Sementara itu, Amrial Nasution, pemilik pohon cempedak guling, tanaman cempedak ini merupakan tanaman yang tergolong mudah cara perawatannya. Hanya dengan memberikan pupuk kandang saja dalam satu pohon, cempedak guling miliknya dapat menghasilkan ratusan buah, dan buahnya tidak pernah putus. Kalau perawatan bibit cempedak guling ini sangat mudah Pak mengenai perawatannya. Kalau saya gunakan gula dan pupuk itu kandang. Ya. Nah, cuman kalau di daerah kami ini kalau mengenai buah harus main bungkus. Ya. Nah, tapi kalau daerah lain saya perhatikan misalnya itu tanpa dibungkus tidak butuh Pak. Oh gitu. Jadi satu batang ini bisa menghasilkan berapa buah maksimalnya Pak? Kalau dia per tahun kena dia 200 buah per 200 tahun. buah. Jadi ini dijual apa gimana Pak? Dijual ada orang-orang yang datang ke bawah pohon langsung. Keistimewaannya apa Pak? Buah ini di samping dia memang buahnya besar, isinya pun besar dan enak, manis, sangat manis. Bila Anda tertarik untuk menanam pohon cempedak guling, Anda bisa datang langsung ke Jalan Madura, lingkungan 3, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dan membeli bibitnya dengan merogoh kocek Rp15.000 hingga Rp100.000 dengan masa tanam yang berbeda. Tanaman cempedak guling petani penangkar Kota Binjai selain memiliki buah yang ukuran raksasa, pohon cempedaknya terus-menerus menghasilkan buah tanpa harus menunggu masa musim. Proses tanam hingga panen hanya memakan waktu 2 tahun. Anda sudah bisa mendapatkan hasil.
Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Endang Junaidi, Waspada News TV melaporkan.